Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal 2 dan ketiga, ya, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Abdurrahman Hanif, yang kedua, Kanang Wibowo, yang ketiga, Theodorus Asawahyu Purnama. Yang pertama, kami ingin mempresentasikan tentang jurnal kedua yang dimana berjudul Pengembangan Sistem Kehadiran Karyawan Paruh Waktu Berbasis RFID, di mana studi kasus di Pizza Hut Antasari, Lampung. Memiliki identitas jurnal sebagai berikut, memiliki halaman 13 tahun 2021, penulis Farel Ardianto Tansir, Yah Ayu Megawati, dan Imam Ahmad. Latar belakang jurnal ini adalah pencatatan waktu kehadiran di Pizza Hut Antasari masih menggunakan metode manual, di mana dapat menyebabkan kesalahan perhitungan kehadiran karyawan dan gaji yang diterima, serta diperlukannya sistem yang dapat mengelola kehadiran karyawan secara akurat dan efisien. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengembangkan sistem kehadiran berbasis RFID untuk karyawan paruh waktu. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam perhitungan kehadiran dan gaji karyawan. Tujuan yang ketiga, memiliki efisiensi manajemen kehadiran karyawan. Metodologi dari jurnal ini adalah yang pertama, tahap penelitian, di mana pada tahap penelitian ini ada beberapa tahap, di mana pengumpulan data mulai wawancara dan desain sistem berbasis RFID. Metodologi penelitian kedua adalah perancangan sistem, di mana yang pertama adalah perancangan hardware menggunakan Node MCU ESP8266 dan perancangan software dengan bahasa pemrograman PHP dan CSS. Perancangan hardware skematiknya tertera pada gambar, di mana menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller, sensor RFID RC522 untuk membaca tag, serta memiliki komponen tambahan yaitu buzzer dan juga LCD. Skema ketik tersebut dirancang untuk integrasi komponen yang optimal. Selanjutnya, perancangan software. Perancangan software ada beberapa poin. Flowchart alur sistem untuk memahami cara kerja absensi dan berbasis RFID. Dashboard berbasis web untuk admin mengelola data karyawan dan absensi, serta implementasi antarmuka halaman login, data karyawan, rekap absensi, dan juga profil admin. Untuk diagram alur sistem dapat Anda lihat melalui gambar tersebut. Implementasi dan pengujian. Implementasi hardware, pengujian perangkat keras menunjukkan tingkat keberhasilan 100%, dan implementasi software memiliki tingkat keberhasilan 98,81%. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut memiliki beberapa poin, diantaranya sistem absensi berbasis RFID bekerja sesuai harapan dengan hasil pengujian 100% untuk perangkat keras, 98,81%
untuk perangkat lunak. Sistem dapat mengurangi kesalahan perhitungan kehadiran dan meningkatkan efisiensi manajemen. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang hasil kami diskusikan berdasarkan jurnal ini. Di antaranya, sistem kehadiran berbasis RFID efektif untuk manajemen kehadiran karyawan paruh waktu. Yang kedua, sistem dapat diintegrasikan dengan baik dan berjalan sesuai harapan. Saran untuk jurnal ini setelah kami berdiskusi ada 2 poin. Di antaranya, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk penambahan fitur-fitur lainnya. Yang kedua, pengujian lebih lama untuk memastikan keandalan sistem dalam jangka panjang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pembahasan jurnal ketiga serta persamaan dan perbedaan dari kedua jurnal tersebut oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Smart Cities Fusion-Based Intelligent Traffic Congestion Control System for Vehicular Network using Machine Learning Technique. Machine Learning adalah aplikasi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data secara otomatis dan mengambil keputusan tanpa perlu mengambil keputusan bantuan manusia. Pada tingkat keputusan, penggabungan digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal setelah menggabungkan keputusan dari berbagai sumber ke membuat keputusan tindakan yang lebih cerdas. Sistem Fixed Time Control and Coordination System Vehicle Navigation adalah sebuah sistem pengendalian lalu lintas yang bekerja dengan cara mengumpulkan data dari sensor kendaraan seperti log induktif, kamera, atau sensor ultrasonik. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kendaraan, kecepatan rata, dan waktu tempuh yang kemudian dianalisis untuk memahami pola lalu lintas. Pengontrol mengumpulkan informasi dari sensor kendaraan dan memprosesnya. Data yang diproses kemudian dikirim ke server melalui modul Wi-Fi. Ini gambar arsitekturnya seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, model machine learning yang telah dilatih diimplementasikan di lapisan kinerja untuk memantau kinerja lalu lintas secara real-time, memberikan rekomendasi dan prediksi mengenai kondisi lalu lintas. Pemrosesan data dilakukan di dekat sumber data melalui edge computing untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Data yang telah diproses dan dianalisis kemudian diuji validitasnya di fase validatis dengan membandingkan prediksi dengan kondisi lalu lintas nyata. Informasi tentang kemacetan lalu lintas dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi area dengan kepadatan tinggi yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas dan memberikan rekomendasi rute alternatifnya. Ini gambar diagramnya seperti ini. Akan melanjutkan tadi jurnal 1 dengan judul pengembangan sistem kehadiran karyawan paruh waktu berbasis RFID dengan studi kasus Pizza Hut Antasari Lampung. Kita kerja jurnal 1 sebagai berikut dapat dilihat pada broker berikut. Untuk rancangan hardware jurnal 1, rancangan alat ini menggunakan MCU ESP8266 sebagai microcontroller yang dapat terhubung pada sensor RFID. Sensor buzzer dan LCD digunakan untuk memberikan pemberitahuan apabila sudah melakukan tap pada RFID. Seluruh perangkat input maupun output akan mendapatkan tegangan atau power supply dari microcontroller, sedangkan microcontrollernya sendiri akan mendapatkan suplai tegangan dari luar, yaitu berupa tegangan DC dari adaptor 5 volt untuk menunjang microcontroller agar dapat bekerja dengan baik. Jurnal 2, modul Smart Cities Fusion Based Intelligent Traffic Congestion Control System for Vehicular Network using Machine Learning Technique. Tahun 2022. Cara kerja jurnal 2 adalah sistem CCSVN, Fixed Control Time and Coordination System Vehicular Navigation, adalah sebuah sistem pengendalian lalu lintas yang bekerja dengan cara mengumpulkan data dari sensor kendaraan seperti loop induktif,
Selain itu, sistem ini dapat menyesuaikan waktu lalu lintas secara real time berdasarkan kondisi lalu lintas. Integrasi dengan perangkat navigasi kendaraan memungkinkan sistem memberikan informasi lalu lintas secara real time kepada pengemudi, membantu mereka menghindari kemacetan dan mengurangi waktu perjalanan. Berikut arsitektur yang kedua. Untuk kelebihannya, pada tujuan satu, RFID memungkinkan membaca data secara cepat dan real tanpa menggunakan kontak fisik antara pembaca dan teks. Data pada tag RFID dapat diperbarui atau diulang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam masa. Jurnal 2, dengan VN, kota pintar dapat dengan mudah mengakomodasi pertumbuhan jumlah perangkat yang berhubung seiring bertambahnya populasi dan peningkatan penggunaan teknologi. VN memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih baik untuk mengisolasi berbagai jenis lalu lintas data, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi. Pengelolaan jaringan dapat dilakukan secara terpusat dan menggunakan teman-teman dan peraturan. Kemudiannya, jurnal 1 menggunakan RFID untuk resensi merupakan solusi yang efektif dalam pengelolaan data karyawan. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran serta memudahkan pengelolaan data. Jurnal 2 dengan sistem mampu memaksimalkan arus kendaraan melalui pengaturan dan koordinasi lampu lalu lintas yang berbasis data. Pengumpulan dan analisis data real time memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi lalu lintas seperti kecelakaan atau penumpukan kendaraan. Hasilnya, sisi SVN tidak hanya mengurangi waktu perjalanan dan kemacetan, tapi juga meningkatkan keselamatan jalan dan kualitas hidup warga kota. Yang dapat kami berikan, tujuan satu, pemberian kartu atau tag RFID kepada karyawan serta pelatihan memadai tentang penggunaannya juga sangat penting. Rutin pemeliharaan dan pemantauan sistem serta kesiapan dalam menangani masalah teknis juga merupakan faktor yang penting. Untuk jurnal 2, melakukan analisis terhadap kebutuhan lalu lintas dan mobilitas di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan pola lalu lintas